Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dalpa Adawiyatulisa dari kelas 04 SAKP 012 akan menjelaskan materi pertemuan 10 tentang kerja tim. Perbedaan kelompok dan tim. Kelompok adalah sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam era tanggung jawabnya. Dalam kelompok maupun tim kerja akan diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, atau mengkoordinasikan logistik seperti jadwal kerja. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja. Tim dibangun untuk kebermanfaatan pada interaksi para anggota. Secara umum, ada 5 tipe tim dalam organisasi, yaitu yang pertama, tim pemecahan permasalahan, yaitu kelompok yang terdiri dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri adalah kelompok yang sangat terkait dengan pekerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Yang ketiga, tim fungsional silang merupakan sarana efektif yang memungkinkan orang-orang di area yang beragam dari dalam atau antar organisasi untuk saling bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, memecahkan permasalahan, dan mengkoordinasikan proyek yang rumit. Yang keempat, tim virtual, yaitu tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat para anggotanya yang tersebar agar mencapai tujuan. Agar tim virtual efektif, manajemen harus memastikan bahwa kepercayaan tercipta di antara para anggota, perkembangan tim akan dimonitor dengan teliti, serta upaya dan produk tim dipublikasikan di seluruh organisasi. Yang kelima, ada sistem multi-tim, yaitu suatu pengumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung, yang berbagi tujuan dari atasan, dan tim yang terdiri dari atas banyak tim. Untuk menciptakan tim-tim kerja yang efektif, maka perlu diperhatikan dari segi konteks, komposisi, dan proses kerja tim. Yang pertama dari segi konteks. 4 faktor kontekstual yang secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim, yaitu pertama, sumber daya yang memadai. Kelangkaan sumber daya secara langsung dapat menurunkan kemampuan tim untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Para pemimpin perlu untuk memberdayakan tim dengan mendelegasikan tanggung jawab kepada para anggota tim, memastikan tim bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, iklim kepercayaan antara anggota tim memfasilitasi kerjasama. Yang selanjutnya, evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Selain mengevaluasi dan memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusi individual mereka, manajemen harus memodifikasi evaluasi tradisional yang berorientasi secara individual dan sistem pemberian imbalan. Yang kedua, dari segi komposisi, yakni kemampuan dari para anggota. Bagian dari kinerja tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Yang kedua, kepribadian dari para anggota. Kepribadian secara signifikan mempengaruhi perilaku karyawan secara individual. Tim yang memiliki tingkat ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman lebih tinggi dari level rata-rata cenderung mengerjakan tugas dengan lebih baik. Yang ketiga, keragaman dari para anggota. Suatu kondisi di mana para anggota dari suatu unit kerja berbagi atribut demografi yang umum. Selanjutnya, besaran tim. Tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Selanjutnya, pilihan anggota. Ketika memilih para anggota tim, para manajer harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Yang selanjutnya, dari segi proses kerja tim. Efektivitas tim meliputi variabel proses seperti rencana dan tujuan umum. Tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi, mengembangkan tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan spesifik. Tujuan yang spesifik memfasilitasi komunikasi yang jelas. Yang ketiga, keberhasilan tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Yang selanjutnya, mental model, yakni pengetahuan dan keyakinan para anggota tim mengenai bagaimana pekerjaan dapat diselesaikan oleh tim. Yang selanjutnya, level konflik. Konflik memiliki hubungan yang rumit dengan kinerja tim seperti hal-hal yang didasarkan pada ketidakcocokan interpersonal, ketegangan, dan kebencian terhadap yang lainnya. Yang selanjutnya ada kemalasan sosial. Para individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial dan terdapat pada upaya kelompok ketika kontribusi tertentu mereka tidak dapat diidentifikasi. Ada beberapa opsi yang dapat organisasi lakukan untuk meningkatkan efektivitas tim dengan mengubah kontributor individual ke dalam anggota tim, yakni yang pertama, merekrut para anggota tim, yang kedua, menciptakan para anggota tim, yang ketiga, menyediakan insentif agar menjadi seseorang pemain tim yang baik. Cukup sekian pemaparan materi tentang kerja tim dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.